Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asikin Hidayat, CGP Angkatan 9, Kabupaten Majalengka, akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Model jurnal yang saya gunakan adalah model 4F, yang merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P, facts artinya peristiwa, feeling, perasaan, findings, pembelajaran, dan future, penerapan. Yang pertama, fact atau peristiwa. Kegiatan calon guru penggerak Angkatan 9 dimulai dengan loka karya orientasi secara daring pada tanggal 27 Agustus 2023 yang dimulai jam 08.00 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Rangkaian kegiatannya yang pertama pembukaan dibuka oleh Bapak Sekdis Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas dengan pengajar praktik Ibu Lia Liana Iskandar, Ibu Agustina Dewi, dan Kak Yudi dan Pak Yudi Hamdan Dardiri. Yang ketiga, menuliskan harapan dan kekhawatiran dan dibersamai oleh kepala sekolah dan guru senior untuk yang CGP merangkap kepala sekolah. Kemudian yang keempat, mengerjakan LK1 sampai dengan LK5. Yang kelima, portofolio digital di Google Site. Setelah mengikuti lokakarya orientasi, calon guru penggerak mulai dengan kegiatan pembelajaran online di LMS dengan alur belajar merdeka. 1. Mulai dari diri dengan membuat blog refleksi kritis dan harapan. Kemudian yang kedua, eksplorasi konsep, memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan dan asas pendidikan. Yang ketiga, ruang kolaborasi, penugasan kelompok. Dalam kolaborasi kelompok ini dibersamai fasilitator Ibu Novi Andriani yang sangat hebat dan mampu membuka mindset kami untuk berkolaborasi dengan teman satu kelas. Kemudian yang keempat, ruang kolaborasi presentasi. Dalam ruang kolaborasi ini kami menyajikan tugas dalam presentasi kelompok yang berjalan luar biasa, saling mengisi dan berdiskusi hangat antara kami dengan fasilitator, dengan pengajar praktik, dan rekan calon guru penggerak. Masih dengan alur belajar merdeka yang kelima, yaitu demonstrasi kontekstual, saya mencurahkan semua refleksi yang saya pahami dalam filosofi Ki Hajar Dewantara dalam bentuk karya sebuah puisi yang berjudul Menuntun Garis Kodratmu yang diunggah di channel YouTube. Kemudian yang keenam, elaborasi pemahaman. Dalam ruang elaborasi ini saya dibersamai oleh instruktur yang sangat luar biasa, Bapak Munajat, juga para fasilitator dan pengajar praktik yang hebat. Dalam kelas elaborasi ini saya disatukan dengan kelas di luar Kabupaten Majalengka, yaitu dari Pangandaran. Luar biasa, banyak sekali ilmu dan pengalaman sekaligus penguatan tekad dan semangat untuk menjadi agen perubahan di dunia pendidikan. Yang ketujuh, koneksi antar materi. Saya membuat kesimpulan dan refleksi dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan saya unggah tugas videonya di channel YouTube. Yang kedelapan, aksi nyata. Pada bagian ini saya membuat aksi nyata pembelajaran di kelas yang berpihak pada anak dan menerapkan filosofi pemikiran
pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan hasilnya saya buatkan sebuah video yang diunggah di channel YouTube saya. Hal yang baik yang saya alami dalam mengikuti pembelajaran, saya bisa belajar dan berkolaborasi dengan teman sesama calon guru penggerak yang didampingi oleh fasilitator, pengajar praktik dan instruktur yang cerdas, hebat, dan luar biasa dalam memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang baik yang saya alami selama melakukan kegiatan aksi nyata di sekolah, diantaranya saya berusaha untuk mengubah mindset dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Kendala yang saya alami diantaranya, 1. Ada sebagian siswa yang kurang antusias dan memiliki keunikan tersendiri, yaitu siswa yang introvert. Yang kedua, kesulitan dalam mengatur waktu antara pekerjaan sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai kepala keluarga, sebagai makhluk sosial yang tentunya selalu bersentuhan dengan kegiatan kemasyarakatan, sebagai orang yang berorganisasi, sibuk di organisasi yaitu di PGRI, di Kuaran, kemudian sebagai panitia pemungutan suara pada pemilu tahun 2024. Solusi yang saya lakukan yaitu yang pertama, melakukan pendekatan secara persuasif, pembimbingan khusus, memberikan sentuhan batin yang lebih dari anak-anak lain yang tidak memiliki keunikan khusus. Kemudian yang kedua, berkomitmen untuk mengatur waktu dan memanage kegiatan dengan skala prioritas dan skala emergensi. Yang kedua, feeling atau perasaan. Perasaan yang saya rasakan yaitu sangat bahagia dan senang sekali ketika mendapatkan banyak ilmu baru dan pengalaman dalam hal pendidikan tentunya. Saya merasa termotivasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan ingin menerapkan dalam setiap pembelajaran saya di kelas, juga pengimbasan terhadap guru-guru yang berada di sekolah saya dan di sekolah lainnya. Finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan diantaranya memahami, memaknai, dan menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan semestinya menuntun bukan menuntut, merdeka bukan memaksa, menghamba bukan berkuasa, paham kodrat alam dan kodrat zaman siswa, orientasi pada budi pekerti. Motivasi saya untuk terus belajar dan berkolaborasi dengan guru-guru hebat. Yang keempat adalah future atau penerapan. Saya ingin mulai memperbaiki diri, mulai penerapannya dari mulai sekarang sampai masa yang akan datang. Melakukan transformasi di dunia pendidikan ke arah yang lebih baik dengan mengadakan inovasi dan peningkatan kompetensi diri. Menjadikan siswa sebagai sosok pembelajar yang merdeka demi kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Demikianlah pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.